menjadi puncak dan sumber hidup beriman. Puncak berarti mengajak kembali melihat apa yang sudah dialami hari-hari kemarin. Sumber berarti memetik inspirasi untuk hari-hari yang akan datang. Maka senantiasa ada kontinuitas. Dalam konteks itu juga saya mengajak kita melanjutkan permenungan dari pekan yang lalu. Pekan yang lalu kita diajak melihat pewartaan pertama Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini kita diajak bermenung hal yang kecil. Apa itu kerajaan Allah? Dan bertobat dalam hal apa? Sebelum kita bermenung bersama, mari kita siapkan hati kita akui kelemahan kekurangan kita, agar layak merayakan misteri yang suci ini. Asperges me, Domine Iso, et munda abor. La fabis me, et super differ amor. Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine Iso, et munda amor. La fabis me, et super differ alba amor. Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine Iso, et munda amor. La fabis me,
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, perkenankanlah kami menghormati Engkau dengan segenap akal budi dan mencintai semua manusia dengan kasih sejati, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Nubuat Sefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua orang yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang diperas dan memberi roti kepada orang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Berbahagialah
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang bermegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus. Dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan al-surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau minggu yang lalu masih dalam Injil yang sama kita mendengarkan atau saya mengajak bermenung pewartaan Yesus yang pertama yang menjadi bingkai semua perjalanan hidupnya. Satu, memberikan kesaksian tentang pertobatan, dan yang kedua, mengajak orang untuk mengambil bagian dalam yang disebut persekutuan surgawi. Itu yang dihidupi oleh Yesus. Kalau ikut versi kitab suci itu 3 tahun. Maka dia mulai dengan menurut Injil Matius, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat. Kita akan mulai dengan tanggal 18, kalau keliru, kita akan mulai dengan masa Rabu Abu. Tapi pertobatan yang di sini bukan yang pertobatan Rabu Abu, bukan. Pertobatan di sini ada sesuatu yang lebih luas. Bagi orang Yahudi, pertobatan itu berkaitan dengan hidup setiap hari. Prinsipnya begini. Diberkati atau tidak diberkati, dilindungi atau tidak dilindungi, berkenan kepada Allah atau tidak, itu tergantung dilihat dalam hidup. Yang hitam putih, artinya dua sisi. Sehat sakit, kalau sehat Anda diberkati, kalau sakit Anda dihukum. Kaya miskin, kalau kaya Anda diberkati, kalau miskin Anda dihukum. Sejahtera tidak sejahtera, kalau Anda sejahtera Anda diberkati, tidak sejahtera Anda dihukum. Dihukum oleh Allah. Bahagia tidak bahagia, Anda bahagia berarti Anda diberkati. Tidak bahagia, menderita, makang hati, segala macam itu berarti Anda mendapat katulah. Katulah berarti karma. Karma kata. Hukuman karena ada sesuatu dulu, maka sekarang baru ngana rasa. Itu paham orangnya. Maka bertobat berarti sederhana. Jangan, mesti berusaha supaya keluar dari situ. Kembali ke masa lalu, perbaiki sesuatu. Ingat, itu pertobatan. Maka itu kerajaan surga yang disebut dengan bahagia itu nyaman, damai, aman, rukun. Nah, itu tuh menurut orang Yahudi. Bacaan hari ini mau memperjelas hal itu. Kerajaan surga bukan seperti itu. Kerajaan surga itu bukan cuma soal bahwa saya nyaman. Malahan kenyamanan itu belum tentu Anda diberkati. Belum tentu disertai oleh Allah. Belum tentu. Gembira. Haleluya. Berarti saya diberkati. Belum tentu. Ada sesuatu yang prinsip yang disebut dengan diberkati. Itu yang disebut dengan sabda bahagia. Hal-hal yang kontradiksi dengan
hidup setiap hari. Siapa yang mau miskin? Kita ini mau. Banyak orang bilang miskin, termasuk orang para pastor. Orang hidup miskin. Betul, stow. Mar kalau jujur, mana? Makan tiap hari ada buang-buang deh sampai so penyakitan karena terbanyak makan. Mar dia bilang hidup miskin. Sehingga kemiskinan pasti bukan barang. Ada sesuatu yang lebih. Walaupun juga kita so tanya di umat paroki, siapa yang miskin? Tidak ada keluarga yang bilang kita miskin. Ada tuh om dia bilang dia miskin. Oh ya, iya pastor kita termasuk miskin. Mar baroko, mana PPO, mana PP miskin. Roi rokok satu bungkus 30.000 2 hari. Mar bayar SPP 10.000 dia bilang miskin. Tidak caparuni itu bapak keluarga ini. Bukan di pusat paroki di stasi. Ketika di stasi saya bilang bukan di stasi, di pusat paroki. Sehingga miskin itu relatif. Benar, tapi miskin itu relatif. Maka yang disebut dengan kerajaan Allah itu bukan seperti itu. Kerajaan Allah itu yang kelima rangkuman itu dirangkum dalam Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu berarti spiritualitas, bukan realitas. Bisa saja orang yang miskin material, dia pun miskin dalam spiritnya. Artinya sok miskin di hadapan Allah berarti ciri khas orang miskin. Saya tidak bisa berdiri, berjalan kalau hanya saya. Saya butuh yang lain. Baik yang lain huruf kecil sesama maupun yang lain huruf besar Allah. Itu syarat pertama. Kalau itu saya yakini, muncullah yang berikut-berikut. Demi ini saya boleh dapat ini. Sehingga dikunci dengan kalimat yang bagus. Berbahagialah sebab upahmu besar di surga. Biasa suster-suster bagi tegang. Kurang nih pastor. Kalau bicara pak atasan tuh, sama dengan kita pak uskup. Dia bilang, Pastor Angki, upahmu besar di surga. Wah, kalau suster-suster tuh begitu bos dia bilang, upahmu besar di surga. Nah ini. Kita penjawaban begini, benar. Mar persoalan tempo apa kamu terima tuh upah itu. Kita butuh sekarang, bukan kelak. Nah ini. Kedua, siapa mau ambil? Kalau kita berentil, kata mau pergi sudah balik biar jadi kita bilang siapa tuh boleh tolong kita ambil tuh upah di surga nanti dapat 30%. Nggak ada mau. Sedang 100% for dia bilang berentil. Tapi bukan soal materi. Ada sesuatu yang orang sebut kelak berarti menjadi bagian untuk yang disebut dengan surgawi yang menjadi cita-cita torang. Mungkin torang tidak cita-citakan, tapi menjadi cita-cita dari iman bersama. Itulah yang torang sibuk di setiap orang mati. Setiap ada peristiwa kedukaan itu paling melelahkan dalam tanda kurung secara liturgis. Kalau cuma orang kawin, 1 kali misa, kelar. Ulang tahun kelahiran 1 kali misa selesai. Orang meninggal banyak sekali pemisa. Tirakatan malam pertama, malam kedua, DP perayaan mesti ada. Pi kubur lagi. Baewe dan doa. Untuk apa? Supaya tuh makhluk di dalam peti itu selamat. Biar dia selama hidup caparuni
Nggak beres menurut kita, dia nak mau masuk di sana dia. Maria karena kasihan keluarga, jadi ya bikin bayar-bayar. Waktu dalam hati, meskipun dalam hati lain kali, ya nggak ada guna biar le air kudus enteru bagi. Tapi itulah keyakinan. Nah itulah tuh upah. Ada jaminan, orang buat sebaik-baiknya demi jaminan. Nah itulah tuh kebahagiaan. Nah untuk itu DP syarat satu, miskin di hadapan Allah. Apa tuh miskin di hadapan Allah? Saya merasa saya perlu Allah. Perlu Allah untuk apa? Itu persoalan. Ada satu keluarga bukan komang di sini, bukan di paroki. Satu keluarga, orang punya sudut doa. Di rumah ada sudut doa. Nggak perlu bikin gua Maria, ada lewat keluarga bikin gua Maria setel besar, so nintau so balalar tuh laba-laba tuh gua Maria. Sudut doa karena keluarga kecil. Ada itu sudah suruh pak kita pastor berkati akan tapi gua Maria. Di mana? Di rumah. Kita siap tuh air kudus. Udah sampai di rumah, tak kira leko memang gua. Tuh udah beli di toko rohani, tuh ukuran begini, Maria. Padahal tuh sesiap tuh air berkat besar. Tahu begitu enggak usah kita siram, cukup sembur. Maria, gua Maria. Nah ada banyak. Nah itu orang taruh di sudut, di atas meja. Bagus ini keluarga. Jadi di meja itu, di pinggiran itu, meja itu semua buku, nyanyian, arca-arca yang so tua, yang so lama, rosario berbagai macam bentuk, jenis, warna dan model, dalam taruh situ. Itu dalam bilang sudut Maria. Tapi pertanyaan, ja pakai tuh, wayo, katanya peti DP anak kecil ini. Orang dah beberapa bersaudara, tinggal tuh bungsu. Baru tuh bungsu itu kelas 6 SD. Kakak-kakak itu so SMA, nggak ada di rumah. Ja pakai, tuh bungsu ini jawab, iya pastor. Mama itu rajin di situ. Oh ya, iya. Pagi, mama cuma lengkap cuma 10 menit. Kong papa dang. Pastor. Papa itu cuma ada di situ kalau ada dia pemau. Jadi papa di situ dia begini, memang anak durhaka main. Maksud tatawa. Tapi maksud apa? Tuh anak mau bilang tuh mama itu rutin, berarti ya. Tuh papa cuma kalau butuh sesuatu, mau minta sesuatu, baru dia datang. Begitu so terkabul atau sudah ada kebutuhan, kasihan DP alasan jangan kasih susah Tuhan. Itu berarti saya perlu Allah untuk minta, bukan juga untuk memberi, berbagi, curhat. Curhat itu bukan keluh kesah penderitaan. Curhat juga berbagi kebahagiaan. Itu berbagi. Miskin di hadapan Allah berarti saya mau jadikan Allah sebagai tempat untuk banyak hal. Maka dalam hal itu jangan dipaksa. Contoh masuk gereja hari Minggu. Saya bilangkan kepada wilayah-wilayah, ketua-ketua wilayah, jangan pernah paksa umat masuk gereja. Berdosa. Kalau anak-anak wajib dipaksa. Karena apa? Dorang masih anak-anak. Itu bukan tugas ketua wilayah. Itu tugas DP orang tua. Kalau dia so keluarga, so tua, apalagi so nggak lama menghadapi yang maha kuasa, nggak usah paksa. Dia so tahu kapan masuk gereja atau mau doa. Mengapa? Cuma sederhana. Kalau terpaksa tidak ada apa-apa. Orang kan dihukum gereja cuma bilang rayak masuk gereja. Kalau sakramen tobat nanti biasa orang mengaku begini. Saya 1 tahun ini 6 kali tidak masuk gereja. Ya.
Dia tidak pernah bilang, saya 1 tahun ini 50 kali masuk gereja, 20 kali tak tidur di gereja. Dia tidak pernah bilang itu. Karena itu penting masuk. Bahwa di dalam, di sini dia cuma dah duduk. Sampai pulang, dia anggap tidak dosa. Maka dia datang, dia tidak perlu Tuhan. Dia datang karena orang dah paksa. Maka itu bukan miskin di hadapan Allah. Tak bilang ngonin, tidak. Saya masuk gereja, saya tidak pernah masuk gereja. Saya tidak pernah tidak masuk gereja. Jadi tidak dosa. Mar, selama 52 minggu, 1 tahun itu ada 61 kali perayaan hari raya dan hari minggu. Tahun 2026 ini. Kalau tahun lalu 60. Selama tahun lalu ada 60 kali kita masuk gereja. Jadi tidak ada dosa. Mar, nah itu. Dia tidak bilang ini. 40 kali masuk misa, di sementara misa dia cuma sibuk dengan DPHP. Dia tidak anggap dosa. Bukan di sini, di gereja sebelah. Apa gereja sebelah ini kan? Karena apa? Karena dia terpaksa. Maka pertobatan bukan bahwa saya melanggar banyak. Bukan. Pertobatan untuk sabda bahagia satu hal. Lebih sederhana. Apakah saya mau merasa membangun, mengembangkan diri untuk saya butuh Allah. Itulah hidup miskin di hadapan Allah. Butuh Allah berarti hal yang paling sederhana. Saya mau cari dia. Anytime, anywhere. Banyak tempat, bukan cuma di gereja. Saya butuh dia bukan cuma mau minta, tapi untuk berbagi. Suka, duka, kegembiraan, kecemasan. Bukan untuk dapat solusi, tapi menjadi teman. Karena saya yakin dia bersama dengan saya. Itulah hidup dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan menderaskan kredo kita. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, Pastorem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum, consubstantiale Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit excellis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrecit tertia die,
vicare, vivos et mortuos, cuius spectum erit Filis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificatem, qui ex Patre Filio rue procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratum, et glorificatum, qui locutus et per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam, in remissione peccatorum, et expetor resurrectione mortuorum, et vita venturis seculi. Saudara-saudari terkasih, Kristus mengajak kita untuk selalu bersukacita dan berbahagia sebagai putra-putri Allah Bapa yang Maha Kasih. Marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa sebagai sumber kebahagiaan sejati kita. Marilah berdoa bagi para pemimpin gereja. Semoga para pemimpin gereja menunaikan tugas pelayanan mereka dengan rendah hati, seturut teladan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah berdoa bagi para orang tua kaum remaja. Semoga para orang tua kaum remaja selalu sabar dan tekun dalam membimbing anak-anaknya ke arah kedewasaan seturut kehendak Allah. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah berdoa bagi mereka yang menderita. Semoga orang-orang yang menderita selalu teguh dalam iman, harapan, dan kasih, berkat sabda Allah kasih sendiri yang mengalir melalui kebaikan hati sesamanya. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah berdoa bagi kita sendiri. Semoga kabar sukacita Injil senantiasa membimbing dan meneguhkan kita dalam menghayati semangat Kristus di tengah masyarakat. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga bagi mereka yang mau menyatukan doa dan syukur dalam perayaan Ekaristi ini. Bersama dengan layar rohani, bersama dengan WKRI Ranting Santa Emilia de Pialar yang menjadi penyelenggara perayaan Ekaristi ini, kita manjatkan syukur kepada Allah untuk semua upaya yang telah mereka laksanakan. Semoga menjadi berkat bagi mereka, terlebih-lebih menjadi tanda kebaikan Allah, tanda peduli terhadap orang lain dalam tugas pekerjaan mereka sebagai organisasi masyarakat. Semoga pengurus dan anggota senantiasa diberikan rahmat untuk membangun persekutuan kebersamaan sebagai tanda persekutuan gerejawi.
Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mau bersyukur bersama dengan kelompok sekami Santo Lorenzo Ruiz yang hari ini mensyukuri 2 tahun terbentuknya kelompok ini di wilayah Rohan. Semoga syukur ini dapat menjadi berkat bagi mereka, terlebih-lebih untuk anak-anak, dan dapat juga menjadi rahmat sekaligus untuk orang tua mereka masing-masing. Semoga Allah menyertai kelompok ini, terlebih-lebih juga untuk para pembina, para pendamping, sehingga bersama dengan mereka anak ini dapat bertumbuh dalam iman, dalam harapan, dalam kasih, untuk belajar berbagi dalam doa, dalam derma, peduli satu dengan yang lain. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mau berdoa mengingat keselamatan jiwa Nicholas Alexander Ernesto Mandei yang meninggal yang sudah berpulang bersama dengan keluarga Mandei Dumais. Kita mau berdoa semoga ia dapat sungguh mengalami bahagia bersama Allah di surga. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami. Berilah agar kami senantiasa bersemangat, miskin dan rendah hati, demi keselamatan sesama, seturut teladan Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami. Amin. Puji syukur nomor 380. Sajian roti aku, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya, yang sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Puji syukur nomor 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, kami, hamba-hambamu, membawa persembahan ke altar-mu ini. Semoga Engkau menerimanya dengan rela dan mengubahnya menjadi sakramen keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama. Dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang serahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
menyempurnakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling berikan salam damai. Damai. Semoga percampuran hidup dan Tuhan kita. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah,
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, Ya Tuhan, saya tidak pantang engkau datang kepada saya, hanya bersabdalah saja, maka saya akan. Puji syukur nomor 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajah-Mu sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemah-Mu. Dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. 428, puji syukur. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan, yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, yang Kau nyatakan penuh cinta
terimalah hidupku. Itulah tanda cintamu bagi kami umatmu. Kini kami satu dengan Dikau, mengabdi saudara. Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan hafal, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami dengan anugerah penebusan. Semoga berkat bantuan keselamatan abadi itu bertumbuhlah selalu iman kami yang sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sampaikan terima kasih kepada semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih juga secara khusus untuk mereka yang sudah memfasilitasi, menganimasi, yakni para petugas liturgi, penyelenggara, dan juga mereka yang telah membantu untuk kebersihan gedung gereja ini. Mohon bantuan atau dukungan dari semua yang dipercayakan untuk itu, agar supaya kebersihan memang dibuat sebaik-baiknya. Apabila berhalangan, tidak usah malu untuk menyampaikan, karena kita juga terikat dengan pekerjaan-pekerjaan, maka tidak bisa, lain harus itu diprioritaskan. Hal yang kedua, karena terima kasih kepada keluarga-keluarga yang sudah menjawab permohonan pribadi saya, yakni halaman kita ini saya pakai istilah damai tapi gersang, maka mesti dihijaukan. Maka mulai aja kumpul pot dan bunga. Ada 2-3 keluarga yang sudah membantu. Jadi saya bertanya, apabila di rumah kita ada bunga, bukan bunga yang hijau, 3 sebenarnya, pucuk merah, den, dan yang model palem itu yang ada contoh di situ. Kalau ada di rumah jangan beli, di rumah boleh bawa di gereja.
Kalau di rumahnya tidak ada, lihat di Birman. Kalau ada, malam-malam bukan curi, ambil marba bilang. Nah itu, bilang bawa di gereja. Supaya kita mau membuat bunganya saja. Potnya nanti kita akan buat sendiri supaya lebih kuat. Supaya lebih secara perlahan kita menghijaukan bagian ini, baru menghijaukan bagian. Sebelum kita mulai menghijaukan lagi yang bagian belakang dan sebagainya. Kalau ada, nah, kalau tidak ada berarti nanti mungkin kalau ada permintaan agar supaya pastor paroki pastores berkunjung di keluarga-keluarga selama masa prapaskah, boleh. Nanti pada saat itu telah ada jadwalkan, masuk langsung tunjuk 1, 2, 3 angka. Muat di oto, cepat tuh begitu. Karena lain kali kan orang itu. Biar keluarga anda ada, yang penting tuh pot ada. 1, 2, 3. Ya, maaf bersyukur. Saya cuma minta bantuan. Tidak usah mengeluarkan dana, tapi kalau ada satu saja sudah, orang ada 300 kakak. Satu keluarga di situ dia berikan satu yang ada 300 pot besar. Dan itu akan dipelihara, dijaga oleh orang-orang di pastoran. Supaya tidak hambak orang di pastoran ini yang lain kali kurang dalam. Misa pagi tidur, bangun makan, tidur, misa malam, kontak sama dengan babi dah tinggal di pastoran. Sirang bunga. Itu kalau ada, mohon bisa dibawa di pastoran. Polybag. 3 jenis itu. Pucuk merah bisa taruh di luar juga. Den supaya kalau Natal orang ada kekasan juga bunga pohon den. Baru yang model palem yang kecil. Yang kedua untuk Minggu Palma masih lama, tapi kita perlu mulai cari palma jari. Seperti tahun yang lalu, yang klasik. Bagus kalau ada informasi, kita juga akan mulai menanam palma jari. Di bagian-bagian pinggiran sana sampai di atas, kita modal tanam. Supaya kalau setiap Minggu Palma, banyak mungkin. Saya lupa, ada ketua wilayah rohani yang tahun lalu dia foto. Waduh memang banyak sekali itu palma. Hampir mau bilang, angka semua yang DP rumah. Hampir. Itu bagus kita orang pembibitan. Itu mengapa saya perlu itu? Karena daun palma ini akan dipakai setiap hari Rabu Abu untuk daun yang kering yang dibakar untuk abu. Itu mesti daun palma. Nah kalau yang halus cenderung cepat rusak, patah 1 tahun. Kalau daun itu dia bertahan cukup lama. Ingat baik-baik, abu yang dikenakan di dahi kita, Rabu Abu, bukan dah ambil tuh tanah di sebelah sepiteng, kong taruh supaya subur. Itu dari daun palma yang dibakar dan dijadikan sebagai abu. Nah, kita juga mulai mengumpulkan itu. Cuma soal bertahannya, itulah daun palma jari untuk Minggu Pekan Suci nanti. Terima kasih atas waktu mendengarkan pengumuman dari saya. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk semua rencana baik kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup Mada Bakti nomor 772. Mada Bakti 772. Tuhan, gunung batu yang teguh, kubu pertahanan, takkan rapuh dalam naungan.
Benteng perisaiku yang sangat agung, dalam lindungannya amanlah daku. Bunda Teresa dari Kalkuta. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.